Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li sayyidil arabi wal a'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wa la yanbaghi lil jahili an yaskuta 'an jahlihi. Wa bi sanadil muttasili ila al-imam bil muallifi rahimahullahu ta'ala wa'ada an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amina. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Satu riwayat hadis melalui jalur sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepada beliau. Qala, beliau menceritakan, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika datang seorang laki-laki menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, halaktu ya Rasulullah, celakalah diriku wahai Rasulullah, binasalah diriku wahai Rasulullah. Qala wa ma ahlakaka, maka Nabi bertanya, apa yang menyebabkan engkau binasa? Qala, maka menjawab seseorang itu, waqa'tu ala imra'ati fi ramadhana. Waqa'tu ay jama'tu, aku sudah menjima istriku pada bulan suci Ramadan. Faqala, maka Nabi mengatakan, hal tajidu ma tu'tiku raqabatan, apakah bisa engkau untuk memerdekakan seorang budak? Qala la, orang itu mengatakan tidak sanggup ya Rasul. Qala, maka Nabi bertanya lagi, fahal tastati'a an tasuma syahraini mutatabi'aini, apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala la, maka orang itu mengatakan tidak ya Rasul. Qala, maka Nabi mengatakan, fahal tajidu ma tut'imu sittina miskina, apakah kamu dapat untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin? Qala la, orang itu juga mengatakan tidak bisa ya Rasul. Tsumma jalasa, kemudian dia duduk lemes. Fa utiyan nabiyyu bi'araqin fihi tamrun, maka didatangkan Nabi dengan sekeranjang, fihi yang di dalam keranjang itu, tamrun ada kumpukan korma. Faqala, maka Nabi berkata, tasaddaq bihaza, sedekahkanlah dengan kurma ini. Faqala, maka berkata orang itu, a'alla afqara minna, apakah saya akan bersedekah kepada orang yang paling fakir daripada diri kami? Fama baina la baitaha ahla baitin ahwaja ilaihi minna, maka tidak ada di antara 2 rumah
daripada penghuni rumah tersebut yang lebih membutuhkan kecuali daripada diri kami. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu, maka tersenyumlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai terlihat daripada gigi seri daripada Nabi. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, izhab, pergilah engkau, fa'at'imhu ahlaka, maka berikanlah makanan ini terhadap keluargamu. Rawahu sab'ah, meriwayatkan hadis ini oleh 7 ulama besar ahli hadis. Wa lafzu li muslimin, dan teks yang baru saja kita baca salah satunya terdapat pada Sahih Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat walafiat, Allah masih memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi ampunan dosa buat kita, duduknya kita menjadi obat hati buat kita, duduknya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian hadis ahkam kita yang berkaitan tentang puasa. Kita sudah sampai kepada pembahasan tentang orang-orang yang tidak bisa melakukan ibadah puasa. Ada orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak melakukan ibadah puasa, akan tetapi nanti ada yang mendapatkan hukuman. Ada hukumannya itu berupa hanya sebatas mengqadha salat saja. Ada yang hukumannya hanya sebatas membayar fidyah saja. Ada yang hukumannya 2 kali, qadha puasa juga, ada membayar fidyah juga. Nanti ada lagi wajib pula dia berpuasa 2 bulan berturut-turut, membebaskan budak, memberikan makan 60 orang fakir miskin, tergantung dari apa kesalahan yang dilakukan pada orang yang tidak melakukan ibadah puasa. Bagi mereka orang yang dalam keadaan musafir, dalam keadaan yang berpergian, yang jaraknya itu boleh mengqashar sholat sekitar jarak 88 km, kalau dia perjalanannya itu masyaqqah, diperbolehkan dia untuk tidak melakukan ibadah puasa. Jakarta, Surabaya, itu jauh, itu 823 km. Kalau dikeluar di tol Wonokromo itu sekitar 826 km. Berangkatnya habis sholat taraweh, naik sepeda motor, motornya motor Mio, berangkat dari Ciledug ke Surabaya. Itu pagi berhenti pom bensin, terus siangnya masih perjalanan, boleh dia tidak berpuasa, asal dengan catatan berpergian yang mubah, perjalanannya dilakukan sebelum datang waktu fajar atau waktu subuh, maka dia termasuk golongan orang yang mendapatkan rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Nanti apa hukumannya? Hukumannya cukup untuk membayar qadha puasa pada bulan selain dari bulan Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang mendapatkan rukhsah adalah orang yang sudah tua renta. Dia boleh tidak melakukan ibadah puasa dengan catatan pertama, umurnya itu sudah di atas 40 tahun. Yang kedua, dia sudah berusaha untuk belajar puasa. Dia tua, sakit nih, tua renta. Dia usaha dulu puasa, udah sahur dia, bangun walaupun makannya sedikit. Selesai sholat subuh, badannya nggak kuat, gemeteran gitu, nggak bisa nahan lapar gitu. Maka orang tua ini boleh tidak berpuasa.
Bagaimana cara gantinya? Gantinya bukan membayar qada puasa, tapi cukup diberikan fidyah saja. Diberikan fidyah 1 mud pada setiap 1 hari yang ditinggalkan dari puasa gara-gara tua renta. Jadi kalau punya orang tua renta jangan dipaksa puasa. Umi besok puasa gitu. Puasa gitu. Ya Mi bagus gitu. Kenapa? Kewajiban orang muslim. Tengah jalan dia habis sahur geliangan, pusing kepalanya, mual-mual gitu. Bawa ke rumah sakit. Sebelum bawa bikinin teh panas gitu. Enggak, Umi mau puasa. Jangan, udah dibuatin teh. Kita sadar ya memang suka sakit-sakitan Umi kita. Maka dia boleh untuk tidak berpuasa bayar fidyah. Termasuk diri kita. Yang tahu kita gitu. Kalau udah nggak sanggup puasa, umur kita yang sudah sepuh, ya udah jangan paksakan puasa. Minum nanti kita bayar fidyah. Siapa lagi yang boleh tidak berpuasa? Yaitu orang yang sakit. Orang yang sakit terbagi menjadi 2. Ada orang yang sakit kemungkinan tidak dapat sembuh. Ada orang yang sakit memungkinkan untuk bisa sembuh. Kalau orang sakit yang tidak memungkinkan untuk sembuh, memang koma dia, sakit dia, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi nanti ahli warisnya untuk menggantikan puasa yang ditinggal dengan membayar 1 hari puasa yang ditinggalkan dengan 1 mud. Kalau yang sakitnya tidak dimungkinkan untuk sembuh, sekarat itu nggak mungkin sembuh. Tapi kalau sakit yang dimungkinkan untuk sembuh dirinya, bisa sehat kembali, maka dia nggak boleh mengganti puasanya dengan fidyah, tapi dia wajib mengqadha dari puasa yang dia tinggalkan. Kenapa? Karena sakitnya memungkinkan sembuh. Ini. Siapa lagi? Orang yang dalam keadaan hamil ataupun menyusui, maka boleh meninggalkan puasa. Tapi nanti ada yang dia wajib membayar puasa saja, tapi nanti ada juga yang wajib membayarkan puasa dan bayar fidyah juga. Siapa? Kalau seorang ibu, seorang perempuan yang kalau dalam keadaan hamil ataupun menyusui, dia khawatir untuk dirinya sendiri atau khawatir untuk dirinya dan diri si jabang bayinya, maka dia nanti cukup mengganti puasanya saja. Tapi kalau ada seorang ibu, dia khawatir hanya mutlak kepada anaknya, bukan kepada dirinya. Khawatir kepada janinnya, bukan kepada dirinya mutlak, maka dia nanti wajib mengqadha puasanya dan wajib untuk membayar fidyah juga dari berapa hari dia tinggalkan pada puasa di bulan suci Ramadan. Lalu siapa lagi? Ada lagi nanti orang yang wajib qadha puasa, wajib bayar fidyah juga. Orang yang meninggalkan puasa Ramadan, belum sempat dia membayar puasanya, sudah datang waktu Ramadan yang baru. Tahun kemarin kita hutang 3 nih. Kita belum bayar, tiba-tiba Ramadan sudah datang nih. Maka orang ini nanti selesai Ramadan yang baru, dia wajib puasa 3 hari dan wajib membayar beras 3 mud dari 3 hari yang dia tinggalkan. Dia lupa 2 tahun, maka 3 dikali 2. Puasanya adalah 3 hari, bayar mudnya 6 mud dari puasa yang ditinggalkan. Semakin naik dikali 2, 3 tahun dikali 3, naik 4 tahun dikali 4. Inilah orang-orang yang meninggalkan puasa. Nah, ini perkara yang baru adalah ketika seseorang melakukan kesalahan pada saat bulan suci Ramadan. Ada sahabat Nabi namanya Salmah bin Sakhar bin Sulaiman bin Sommah bin Harisah bin Haris bin Zaid. Sahabat ini diceritakan oleh sahabat Abu Hurairah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia curhat sama Nabi. Dia bilang, ya Rasul, celaka saya ya Rasul, binasa saya ya Rasul. Kata Nabi, kenapa binasa gitu? Ya Nabi, saya lupa, saya khilaf
di siang hari bulan Ramadan, qata'tu imro'ati fi Ramadan, saya menjima istri saya di bulan suci Ramadan. Batal puasanya. Kenapa? Karena berjima itu sama saja memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Orang yang berpuasa itu ada rongga-rongga yang tidak boleh dimasuki pada saat puasa itu berlangsung. Apa saja? Pertama, rongganya rongga hidung. Gak boleh nih ada yang masuk ke dalam rongga hidung kita. Diinpus dari hidung kita, batal puasa kita. Yang kedua, rongga telinga. Kalau ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam telinga kita, sekalipun itu bukan makanan, batal. Puasa iseng gitu. Masukin gundu gitu, masukin aja ke telinga kita, iseng gak ada kerjaan, didorong gitu, masuk ke dalam gitu, udah batal puasa kita. Kenapa? Memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Mulut kita makan batal, termasuk dua lubang depan dan belakang, kalau dimasukkan batal puasa kita. Berak susah, disodok gitu, pakai ujung sapu masuk, bukan pakai dulu kolak, pakai ujung sapu, dorong tainya dong supaya masuk, keluar lagi karena macet gitu. Batal puasa. Nah, apalagi berhubungan jima. Jima pertama sudah batal puasanya, kedua dia punya denda kafarat. Kenapa? Dianggap orang yang menodai daripada kemuliaan Ramadan. Nabi marah? Enggak, Nabi enggak marah karena sahabatnya ini kagak tahu. Sahabatnya ini tidak sengaja karena memang pengantin baru. Maka Nabi bertanya, hal tajidu ma tu'tiku raqabatan. Kamu kena denda nih. Denda kamu apa? Kamu membebaskan budak. Membebaskan budak satu. Kenapa harus membebaskan budak? Karena orang yang melakukan jima di bulan suci Ramadan itu, orang ini mendapatkan ancaman dari Allah kalau tubuhnya itu dimasukkan ke dalam neraka. Karena menodai kemuliaan daripada bulan Ramadan. Karena badannya tergadaikan oleh kesalahannya masuk ke dalam neraka, cara membebaskan cari gantinya. Kata Nabi, cara menggantinya kau membebaskan seorang budak yang sehat dan normal untuk menggantikan dirimu terbebas dari ancaman nerakanya Allah. Maka wajib membebaskan budak. Sekarang udah gak ada budak. Maka nilai tamannya yang diambil. Berapa harga budak? Seharga mobil Mercy. Seharga itulah kita berikan sedekah buat bayar kafarat kita. Tapi ulama bilang nggak bisa. Konversi nomor 1 sudah tidak ada. Ganti kepada konversi yang nomor 2. Kata sahabat ini, Nabi nggak bisa, Nabi. Saya nggak punya uang buat bebasin budak karena harganya mahal. Maka Nabi bilang, fahal tastati'a an tasuma syahraini mutatabi'aini. Kalau kau nggak bisa membebaskan seorang budak, bisa nggak puasa 2 bulan berturut-turut? Qalala, orang ini bilang nggak bisa, Nabi. Puasa Ramadan 30 hari saja, ada yang kecelup juga. Nggak sabar, nggak tahan. Bagaimana puasa 2 bulan berturut-turut? Karena apa? Kalau dia udah puasa 60 hari, 60 hari dia puasa, di hari ke-59 dia batal puasanya sebab sakit ataupun apa, maka dia wajib mengulang dari awal lagi. Harus benar-benar melakukan puasa berturut-turut. Pertanyaannya, kenapa 60 hari? Maka Nabi mengatakan 1 hari meninggalkan puasa Ramadan dengan sebab jima itu merusak rangkaian ibadah. 1 hari saja meninggalkan itu sama saja merusak 1 bulan puasa Ramadan. Sehingga kata Nabi, hukumannya harus 2 kali lipat. Kalau Ramadan jumlah harinya 30 hari, maka wajib dendanya 60 hari. Supaya apa? Kapok. Kalau dendanya cuma 1 hari, besok kecelup lagi. Alasannya apa? Khilaf. Alasannya lupa. Ganti istri ya kan, upgrade Ramadan, wah cakep BMW gitu, nggak sabar kita, pakai anduk mulu lagi, waduh, nggak berangkat kerja. Kata Nabi, hukumannya harus 2 bulan berturut-turut. Sahabat Sakhar bilang gini, ya Nabi 30 hari aja kecelup, nggak sanggup lagi. Maka Nabi bilang, fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan, bisakah kamu untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin?
Kenapa 60? 60 tasbih, syabi sama 60 hari yang dia nggak sanggup. Bisa nggak ngasih makan? Kata sahabat ini, kolala, nggak bisa Nabi. Kenapa? Saya orang miskin Nabi. Kata Nabi, pantes bebasin budak nggak bisa. Memang harga budak kayak mobil Mercy. Puasa 2 bulan berturut-turut susah. Model begini mah nggak boleh ngeliat lepas anduk sedikit, langsung manggut-manggut. Suruh ngasih makan, ngakunya orang miskin. Nabi diam aja. Akhirnya Nabi pergi. Summa jalasa. Kemudian orang ini lemas gitu. Ya Allah, gini amat jadi orang susah. Fa'utiyan nabiyyu bi'araqi fihi tamrun faqala tasaddaq bihadza. Tiba-tiba datang Nabi bawa sekeranjang karung yang isinya korma. Kata Nabi, tasaddaq hadza. Nih, korma bawa. Sedekahkan di kampung kamu kepada 60 orang fakir miskin di sana untuk menebus daripada kesalahan. Ini Nabi. Nabi cinta kepada kita. Setiap kesalahan yang terjadi kepada umatnya, kalau nggak sanggup, Nabi yang tangguh. Sehingga banyak sahabat-sahabat Nabi yang rada-rada delagdak gitu. Nabi bilang begini sama sahabatnya, jangan engkau meninggal dunia dalam keadaan punya hutang, jangan sampai. Kalau punya hutang, tulis hutangmu, nanti ahli warismu suruh bayar. Makanya kalau kita punya transaksi, tulis. Bapak nih, tulis. Punya istri 2, ditulis. Istri pertama mungkin nggak tahu, di istri kedua kita tulis. Yang nanti surat tulisan ini kita berikan kepada orang yang kita percaya. Testament namanya. Itu orang mau umroh, mau haji harus nulis tuh. Karena dia mau perjalanan jauh yang sekiranya belum tentu dia bisa hidup pulang kembali. Maka umroh dan haji wajib nulis testament, surat. Saya istri 1, istri kedua. Maafin mama, saya udah nikah lagi. Sebutin rumahnya 2 di Pancoran Mas, mama yang ini, tulis semua. Kreditan saya ditulis semua, harus. Kalau ada orang meninggal dunia punya hutang, kata Nabi, saya nggak mau nyolatin, kata Nabi. Nabi nggak mau nyolatin. Masih ada aja sahabat Nabi yang doyan ngutang. Nabi gedek, kata Nabi, saya nggak mau nyolatin, tapi sahabat suruh sholatin karena wajib disolatin. Nabi udah begitu, tetap aja ada sahabat Nabi yang ngutang masih ada. Nabi mengkel, Nabi marah, nggak kena nih Nabi gitu. Akhirnya Nabi bilang gini, siapa orang yang meninggal dunia punya hutang, nanti saya yang tanggung hutangnya semua. Baru sahabat mikir tuh, ya Allah, saya nggak mau mati, udah punya hutang, nyusahin Nabi lagi, nggak mau. Baru berhenti tuh. Kalau kita hidup zaman Nabi, kira-kira Nabi nyolatin kita apa enggak? Halo? Nabi nyolatin kita enggak? Enggak, utang kita enggak habis-habis. Dari masuk kantor sampai mau pensiun masih ngutang. Rumah 15 tahun. Ya kan, gadein SK lolos, anak rumah sakit. Wah, susah gitu. Nabi enggak mungkin nyolatin. Nabi bilang, udah nih, kamu bayar hutang nih, karena kamu sudah melakukan kesalahan. Apa yang dikatakan orang ini? Faqalla a'alla afqara minna fama baina la baitaha ahla baitin ahwaja ilaihi minna. Nabi, saya harus memberikan harta ini kepada orang yang lebih miskin dari saya. Kata Nabi, iya kasih orang yang paling miskin di kampungmu. Kata Nabi, ya Nabi, tidak ada 2 rumah di antara rumah yang berdekatan. Di dekat dari rumahku, yang lebih miskin, yang paling miskin saya di sana Nabi. Nggak ada lagi yang lebih miskin. Kalau dikasih survei, semua bilang saya yang paling miskin. Saya mau ngasih siapa? Orang yang paling miskin saya. Kata Nabi, udah miskin belagu model begini nih. Udah miskin belagu, pakai batalin puasa, pakai jima. Kata Nabi, Nabi senyum tuh. Kenapa? Ada model begini nih, sahabat model begini. Karena sahabat Nabi nggak semuanya lurus, ada yang geblek juga ada. Kata Nabi begini, udah nih korma bawa pulang ke rumah, sekarang kasih makan keluargamu. Kenapa? Engkau yang paling miskin di sana. Parah gitu. Jadi memang ada, sampai Nabi senyum. Tapi pelajaran hukum buat kita. Lah kita udah nggak ada Nabi, kita mau bilang dari mana? Otomatis pilihan kita 2. Kalau enggak puasa 2 bulan berturut-turut wajib memberikan makan. Kalau enggak kita antum anggap itu lupa di hadapan Tuhan, antum dosa dan cacat dalam ibadah. Mau lupa ataupun tidak sengaja dosa.
Sehingga saya nggak ngajarin. Sehingga dalam beberapa kitab fikih yang lain, dalam beberapa kitab fikih yang lain mengatakan, bukan mengajarkan. Ada yang bilang daripada kita kena kafarat besar, sebelum jima minum dulu. Supaya batalnya bukan batal jima, batalnya batal minum. Sehingga kodok puasa doang. Ini orang yang akal-akalan. Tapi ada yang sampai segitu kalau memang sudah tidak tahan lagi. Karena dalam sebagian riwayat ada ulama yang sepanjang harinya itu memang nahan hawa nafsunya. Kita kan kuat nahan hawa nafsu karena pegangan kita handphone. Kenapa kuat? Emang udah setiap hari ngeliat yang pakai rok mini itu udah biasa. Kita yang cari malah. Adinda, kita cari. Ya Allah, roknya makin naik aja. Kita perhatiin sehingga syahwat kita berkurang karena udah kebiasaan. Ulama dulu memang nggak punya kerjaan gitu. Ulama itu sampai nahan hawa nafsunya nggak kuat. Sehingga datang waktu maghrib bukanya dengan apa? Dengan jima sama istrinya. Allahu Akbar, nungging udah. Boleh. Kalau kita nggak sampai segitunya, kita udah banyak rukhsah. Maka kalau terjadi, lakukan dua hal, bayar kafarat. Antum pura-pura lupa, kena. Dan ini terjadi Ramadan tahun lalu. Tahun kemarin itu terjadi, saya punya teman itu pengantin baru begitu. Saya wajib bayar nggak? Wajib. Yang bayar siapa? Suamimu yang bayar. Yang kena denda laki-laki. Kan sama-sama enak. Iya, engkau yang memasukkan, engkau yang batal lebih dulu. Kenapa? Dia batal bukan sebab jima, tapi kemasukan sesuatu ke dalam rongganya. Kalau kau batalnya karena jima. Enak di dia, kalau gitu saya diem aja dia yang masuk, sama aja PA, nggak bisa. Kita beda babnya di situ. Enak di dia nggak ada di kita dong. Yang nggak ngomong gitu, yang enak mah baduk megrik baru. Saya paham ini. Nah, ini banyak sekali ulama memberikan penjelasan di sini. Artinya kalau orang punya masalah, bertanya kepada orang yang lebih paham. Kalau kita ada masalah, wajib tanya sama orang yang lebih paham. Ini hadis yang berkaitan tentang orang yang batal puasa. Lalu bagaimana orang yang lupa mandi janabah? An Aisyah wa Ummu Salmah radhiyallahu taala anhuma. Sebuah hadis dari Sayyidatuna Aisyah dan Ummu Salamah. Semoga Allah meridhoi kepada keduanya. Ini dua-duanya istri Nabi. Anan Nabi yang sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban, adalah Nabi itu berwaktu subuh itu dalam keadaan junub, min jima'in, karena sebab menjima istrinya, summa yagtasilu, kemudian Nabi mandi, wa yasumu, kemudian Nabi berpuasa. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wazada Muslimun fi hadisi Ummu Salamah wala yaqdi, dan ditambahkan riwayatnya pada hadis Ummu Salamah wala yaqdi, dan Nabi tidak mengqadha daripada puasanya itu. Jadi ada sahabat Nabi tanya nih kepada istri Nabi. Jadi kalau bertanya masalah rumah tangga, sahabat Nabi tanyanya sama istri sama anak-anak Nabi. Tapi kalau berkaitan hadis di luar rumah, mereka bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi. Kenapa? Lebih paham sahabat Nabi daripada keluarga Nabi. Datang nih sahabat Nabi, tanya sama istri Nabi, nggak berani nanya sama Nabi. Kenapa? Malu. Malu. Tanya sama istri Nabi. Permisi ini, maaf mau tanya, Ummahatul Mukminin. Kenapa masih nih? Saya hubungan sama istri saya itu semalam, atau saya mimpilah gitu, saya hubungan sama istri keenakan, sampai lupa sahur, sampai lupa mandi janabah, bangun-bangun jam beker 6:30 waktu masuk kantor. Saya bingung nih, saya puasa atau tidak puasa, bagaimana dalam keadaan junub seperti ini, batal tidak puasa saya? Maka dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah dan dijawab oleh Sayyidatuna Ummu Salamah. Dulu Nabi juga pernah, sudah datang waktu subuh, Nabi masih dalam keadaan junub. Tapi junubnya Nabi itu tidak pernah terjadi kecuali Nabi hanya jima. Tidak ada para nabi dan rasul dalam sejarah yang keluar sperma
karena sebab mimpi, nggak ada. Karena Nabi maksum, kebanyakan mimpi itu jatuhnya dari setan. Tidak mungkin Nabi kalah sama dengan setan. Jadi Nabi belum pernah keluar sperma karena sebab mimpi. Apalagi diakal-akalin. Krusuk. Sabun bolong tengahnya doang. Itu nggak ada itu. Sabun yang gede itu, sabun sinar laut tuh yang hijau tuh. Nah, itu dipakai. Nabi enggak, cuma pas jima. Artinya apa? Dalam sarah dikatakan, Al-Quran mengatakan hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Boleh jelas bagi kalian dari mulai benang yang hitam sampai dengan benang yang terang itu diperbolehkan sampai dengan datangnya waktu fajar. Artinya apa? Semenjak terbenamnya matahari dengan datangnya waktu maghrib sampai dengan sebelum terbitnya fajar waktu subuh, orang boleh melakukan apa saja termasuk jima, diperbolehkan. Di luar waktu itu di Ramadan dilarang. Sekarang dia jimanya di waktu itu, tapi mandi janabatnya lebih daripada waktu itu, boleh nggak? Waktu subuh boleh. Kenapa? Tidak terkena dosa dan puasanya boleh dilanjutkan. Karena mandi janabat itu tidak wajib fauron, tidak wajib bayar tunai, enggak wajib. Sama seperti istinja cebok, itu hukumnya bukan satu, ada 5 hukum istinja itu. Cebok tuh hukumnya ada 5. Sama seperti orang yang belum mandi janabat. Kita nggak kudu nih habis hubungan langsung mandi, enggak, boleh. Sama seperti istinja. Cebok itu bebas. Kita berak, kita kencing gitu. Apakah langsung wajib cebok? Nggak langsung. Boleh nggak? Boleh, kita nggak cebok. Habis berak langsung pakai sempak gitu. Boleh. Silahkan. Silahkan. Itu hukumnya boleh saja mubah. Yang kedua, wajib dia cebok kalau memang sudah datang waktu ibadah dan takut membawa najis kemana-mana, maka ceboknya menjadi wajib. Jadi wajib. Yang ketiga, sunnah kita cebok kalau memang yang keluar dalam diri kita itu bukan tai kencing tapi sperma, sunnah hukumnya. Suami hubungan sama istri keluar gitu. Kita mau main ke ronde kedua gitu. Jangan langsung hubungan. Sunnah dibersihin dulu. Sunnah. Bersihin dulu yang tadi keluar tuh. Ular-ular dibuang dulu. Baru main lagi. Itu sunnah. Nggak wajib langsung. Wajib langsung. Hukumnya ada 5 tuh. Kapan wajib? Kalau mau ibadah. Sama junub nih. Kita jangan bayangin tai, Pak, kencing. Bapak kan juga begitu kan, sering gitu. Ini kencing nih, saat gitu. Air nggak ada. Tisu nggak ada. Keran mati. Kan langsung dimasukin kan ke dalam sempak. Iya, itu nggak apa-apa. Nggak pakai kerja gitu nggak apa-apa. Tapi pas sholat kudu dibasuh, butuh diganti. Sama dengan mandi janabat gitu. Kita main sama istri kita, mainnya jam 7 pagi gitu. Apa wajib kita langsung mandi? Enggak wajib. Tidur dulu boleh. Tapi nanti kalau giliran mau sholat, wajib buat kita untuk mandi janabat. Wajibnya ketika mau ibadah. Ini Nabi subuh. Makanya Nabi mandi di waktu subuh. Kenapa? Karena waktu subuh wajib sholat. Nah sekarang kalau dia jima sama istrinya malam, bangunnya 7:30, apa dia boleh santai? Ya nggak boleh, lu udah ninggalin sholat subuh. Maka lu wajib mandi janabat, maka wajib qada subuh. Jangan santai aja dah, nunggu zuhur sekalian, lu bego namanya. Nah inilah dasar kalau bapak yang belum menikah atau sudah menikah keluar sperma gitu, nggak batal puasanya, dengan catatan keluarnya memang tidak sengaja nih, lagi kerja nyender gitu kan, puasa nih Ramadan gitu. Bayangin mah buka puasa pakai apa? Ketiduran, mimpinya ketemu janda gitu. Nggak diapa-apain gitu, jandanya rada nakal, mimpinya menyolek gitu, pas bangun wah keluar nih, cerot gitu, keluar gitu. Batal nggak puasanya? Nggak batal karena nggak sengaja. Bersihin, waktu sholat mandi janabat, lanjutin puasa, nggak wajib qada. Kenapa? Keluarnya tidak sengaja. Tapi kalau ada unsur kesengajaan, Miyabi dilihat, Pamela Anderson dilihat, siapa lagi ada tuh?
Tamara Blesensky, Wulan Guritno, Vanessa Angel, pemakamannya dilihat. Udah nggak ada orang yang udah meninggal. Iya kan, dia lihat pas loncat-loncatnya gitu, dia tidur muncrat, batal. Kenapa? Ada unsur sebelumnya. Tapi kalau enggak keluar sperma, keluar kata spermanya seember, nggak sengaja, nggak batal. Tidak batal. Jadi lanjutin aja hubungan, rejeng ini. Sahurnya jam 3, ayo cepetan main. Pak udah mau udah masih bisa ini sejam lagi. Bismillah kata dia. Main bismillah. Perempuan lebih kuat, laki tepar dia. Perempuan bener mandi, niat puasa, bersih-bersih, sholat subuh gitu dibangunin, bangun setengah 6. setengah 6 bangun lu kan kerja gitu. Dia makanya bersihin dulu, kodo sholat dia. Laki PA. laki PA. Nah, ini hadis terakhir kita baca sebelum masuk tentang puasa sunnah, tentang masalah fidyah lagi supaya kita ulang lebih paham. An Aisyah radhiyallahu anha, satu riwayat hadis daripada Sayyidatuna Aisyah, semoga Allah meridai beliau, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memberikan statement. Man mata, siapa orang yang meninggal dunia, wa alaihi siyamun, dan orang itu memiliki hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka wajib berpuasa walinya untuk si mayit yang sudah meninggal dunia. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nih yang kemarin kita bahas tentang masalah fidyah. Tadi jelas orang tua yang sudah tua renta tidak bisa lagi berpuasa, jangan dipaksa puasa, cukup bayar fidyah 1 hari 1 mud. Orang yang sakit, yang sakitnya tidak bisa diharapkan sembuh, maka dia jangan disuruh puasa, tapi cukup membayar fidyah 1 hari 1 mud. Orang yang dalam keadaan menyusui ataupun hamil, yang dia khawatir kepada janinnya saja, kepada bayi yang dia kandungnya saja, bukan dirinya, pada bayinya, maka wajib mengqadha puasa, wajib bayar fidyah juga. Orang yang meninggalkan puasa tahun kemarin, belum bayar, udah ketemu Ramadan, maka nanti dia bayar puasa dan wajib bayar fidyah juga. 2 tahun dia baru bayar, fidyahnya dikali 2. Ini kalau orang yang meninggalkan puasa. Bagaimana orang yang meninggal dunia juga punya hutang puasa? Dalam pendapat kaul qadimnya Imam Syafi'i mengatakan, kalau orang meninggal dunia nih, lalu dia punya hutang puasa, maka wajib bagi walinya untuk bayarkan puasa dari orang yang meninggal dunia. Ungkapan ini dikuatkan pula, dikiaskan pula dengan ibadah haji. Seseorang yang ibadah haji lalu punya denda, punya kafarat, punya cacat dalam ibadah, wajib hajinya diulang. Kalau dia tidak mampu mengulang daripada kesalahan haji dia yang pertama, maka walinya wajib menggantikan daripada haji yang rusak, badal haji yang dikenal, menggantikan ibadah haji. Ada yang mengkiaskan demikian. Ini ulama kaul Imam Syafi'i, kaulnya kaul qadim. Tapi mayoritas ulama mengatakan kalau ada orang yang sudah meninggal dunia, lalu dia punya hutang, yaitu hutangnya hutang puasa, maka tidak boleh digantikan dengan puasa, tapi cukup bayar fidyah saja. Maka meninggalnya dia dilihat dulu, orang mati itu ada 2. Pertama, ada orang yang memang dia sakit, yang sakitnya itu tidak diberikan waktu buat dia untuk membayar puasanya. Sakit nih, pusing, malam takbiran pusing kepalanya tuh, sebelum takbiran tuh 1 hari sakit dia, pusing nggak kuat keliangan. Kata istrinya, udah bang nggak usah puasa, maka dia nggak puasa. Pas takbiran datang meninggal dia, belum bayar nih puasanya. Punya hutang puasa nggak dia? Punya. Orang ini nggak wajib dipuasakan, nggak wajib bayar fidyah. Kenapa? Dia meninggal belum sempat, tidak ada waktu buat bayar puasanya.
Tapi kalau ada orang yang tidak puasa di bulan suci Ramadan, tapi dikasih waktu buat bayar, tapi dia nggak bayar, keburu datang kematiannya, sama nih orang ini, maka orang yang meninggal ini tidak perlu dipuasakan oleh walinya, tapi cukup membayarkan fidyah dari puasa yang ditinggalkan. Jadi mayoritas fidyah hanya berlaku bagi puasa yang ditinggalkan. Tapi bagi sholat yang ditinggalkan, kaul yang muktamad, tidak wajib dibayarkan fidyah dan tidak wajib dibayarkan puasa oleh walinya. Kalau pembahasan fidyah sholat pada rekaman minggu yang lalu, saya dipahami semua. Inilah sekelumit tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang puasa di bulan suci Ramadan. Yang akan datang kita akan membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang ibadah sunnah di dalam melakukan ibadah puasa. Apa saja jenis-jenisnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan yang berkaitan tentang puasa bulan Ramadan. Cukup? Ya. Orang miskin. Itu berturut-turut atau bisa selang-seling? Bisa tunai langsung satu hari boleh. Orang kaya, kita orang kaya kan. Pertama gini, yang dibayarkan kafaratnya itu bendanya, mohon maaf, bendanya tidak matang, beras, makanan pokok. Supaya apa? Kalau makanan matang, belum tentu orang yang diberikan itu suka. Bisa jadi, wah enak ini, soto Betawi, nasi, sate. Orang miskinnya darah tinggi, nggak makan dia, nggak ada manfaatnya. Makanya ulama bilang nggak boleh benda yang matang. Beras bisa dia jual nanti, kebutuhan dia bisa jadi bukan beras. Beras di rumah udah banyak, kebetulan banyak kan yang jima di situ kan, dia banyak beras, nggak bisa. Jadi harus makanan pokok, beras misalkan. Kena nih dia jima, kena 60 orang miskin kan gitu. Dia punya uang gitu, diberikan 60, dipanggil semua gitu. Tapi dia harus ngomong, ini kena kafarat saya di Ramadan, kafarat saya di Ramadan. Harus ada niat, harus ada akad. Yang meninggal dunia, kita juga harus bilang ini beras fidyah orang tua yang meninggal dunia. Yang nerima fakir miskin, oh iya saya tahu. Orang miskinnya kalau pinter gitu, ini kafarat saya Pak. Yang ngerti dia senyum gitu, dasar orang kaya. Kenapa? Dia tahu yang kafarat bayar beras cuma satu, saat jima. Dia bayar sehari 60 boleh? Boleh. Tapi jangan mentang-mentang orang kaya. Nilai cacatnya, hadis Nabi mengatakan 1 hari meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, kita ganti puasa dahar 1 tahun, nggak bisa bayar dari puasa Ramadan yang 1 hari. Tunggu aja sampai maghrib, gampang. Kalau istri kita cakep, masukin etalase, kunci, tutup pakai kain biar kita nggak ngelihat. Buka pas maghrib mati bini kita. Nggak apa-apa 1 hari berturut-turut. Wajib berdua. Nggak ada alasan lupa Ustaz saya lagi puasa, tetap bayar kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi